warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kalian. Bertemu lagi dengan Ibu Arsini dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang bab pertama, yaitu mengenai unsur-unsur berita. Sebelumnya, akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini sebagai berikut. Nah, setelah pelajaran kali ini nanti selesai, kalian harus bisa mengerjakan 3 hal. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian berita. Yang kedua, kalian nanti juga harus bisa menentukan unsur-unsur berita yang telah kalian baca atau kalian dengarkan. Yang ketiga, kalian nanti harus bisa juga membuat rangkuman dari berita yang kalian dengarkan atau kalian baca. Baiklah anak-anak, untuk berita saya kira sudah tidak asing lagi bagi kalian. Kalian bisa melihat di televisi, mendengarkan radio, bisa juga membaca pada Suara Merdeka atau koran yang sudah tidak asing lagi bagi kalian. Nah, di situ banyak berbagai macam berita. Ada yang berita tentang ekonomi, tentang politik, tentang bencana, tentang pendidikan dan sebagainya. Nah, anak-anak, untuk berita ini sebetulnya banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk berita, saya kira gini, pengertian berita itu adalah bahwa berita merupakan informasi yang bersifat fakta. Yang bersifat fakta berarti harus sesuai dengan kenyataan. Berita yang kalian pelajari nanti bisa diperoleh dari 2 media, yaitu bisa media cetak dan media elektronika. Nah, informasi yang disampaikan dari media itu merupakan informasi peristiwa yang terjadi saat ini maupun peristiwa yang sudah berlalu. Nah, untuk media-media cetak dan media elektronika, nah kalian bisa bergelut sehari-hari di kehidupan kalian. Tapi ingat, untuk berita tidak hanya disampaikan dengan media, ada juga yang disampaikan secara langsung dari mulut ke mulut, dengan catatan media itu atau informasi itu harus betul-betul sesuai dengan kenyataan. Tidak berupa fiksi, bukan cerita yang mengada-ada. Nah, berita merupakan informasi yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, syarat-syarat itu harus dipenuhi agar berita menjadi berita yang lebih baik sesuai dengan kode etik jurnalistik. Adapun syarat-syarat yang harus ada pada berita, yang pertama, berita harus bersifat fakta. Fakta itu sesuai kenyataan, tidak mengada-ada, tidak bisa dibumbui dengan cerita-cerita. Jadi berita dalam kehidupan sehari-hari harus betul-betul terjadi. Itu yang syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, berita itu aktual. Aktual berarti berita itu terjadi, diceritakan yang sedang hangat-hangatnya, atau betul-betul terjadi masa kini, atau berita terkini, berita terbaru. Seperti saat ini, berita yang akhir-akhir ini dan sedang hangat-hangatnya tentang pandemi, atau mungkin berita di dunia pendidikan tentang MPLS, atau mungkin tentang dunia politik, atau segi ekonomi. Pokoknya terbaru, terkini. Ukurannya adalah berita itu disiarkan tidak
begitu lama dari terjadinya peristiwa itu. Itu aktual. Kemudian yang ketiga, berita itu harus berimbang. Maksudnya berimbang, informasi yang disampaikan tidak memihak satu pihak, tidak memojokkan juga pihak yang lain. Itu berita yang ketiga. Sedangkan yang keempat, syarat yang keempat adalah berita itu harus lengkap. Maksudnya lengkap di sini, yang disampaikan itu tidak boleh ada yang dikurangi dan tidak boleh ada yang ditutupi. Nah, jika keempat syarat itu tertulis lengkap di dalam berita, maka berita tersebut termasuk berita yang baik sesuai dengan kode etik jurnalistik. Nah, untuk berita-berita itu bisa kalian temui di televisi maupun di media cetak lainnya. Nah, untuk anak-anak, ketika mempelajari berita, kalian harus mengingat bahwa di dalam berita itu mengandung unsur-unsur yang ada. Dan jika unsur-unsur itu terpenuhi, berarti berita termasuk berita yang bagus. Adapun unsur-unsur berita meliputi 5W 1H. Ini dalam bahasa Inggris yang saya yakin kalian sudah mengenalnya. Yang pertama, what, apa. Yang kedua, who, siapa. Yang ketiga, when, kapan. Yang keempat, where, di mana. Yang kelima, where, mengapa. Dan yang terakhir keenam adalah how, bagaimana. Nah, 5W 1H harus ada dalam berita. Nah, kalau kesulitan menggunakan bahasa Inggris yang 5W 1H itu, kalian bisa menggunakan istilah yang lebih mudah dalam bahasa Indonesia, yaitu adik Simba. A itu apa? Apa yang diceritakan pada berita itu? Peristiwa apakah yang terjadi? Apa yang diungkapkan? Nah, untuk unsur pertama ini merupakan unsur yang paling penting dalam berita, karena harus mengungkapkan sebetulnya peristiwa apa yang diungkapkan, kejadian apa sebenarnya. Itu unsur yang pertama. Nah, sedangkan unsur yang kedua adalah di mana. Kejadian itu terjadi di mana ya? Ini mengacu ke tempat peristiwa. Di manakah kejadiannya? Di sungai, di laut, di gunung, di Afrika, dimanapun. Pokoknya di mana. Itu unsur yang kedua. Unsur yang ketiga yaitu kapan. Unsur ini terkait dengan waktu kejadian. Kapan peristiwa itu terjadi? Kapan gunung api meletus? Kapan terjadinya banjir di Sulawesi? Itu semua terangkum dalam kapan, terkait dengan waktu. Nah, unsur yang keempat adalah siapa. Siapa yang terlibat? Siapakah yang menjadi korban pada peristiwa itu? Siapa yang bertanggung jawab pada kejadian itu? Itu terkait yang keempat. Sedangkan yang kelima itu mengapa. Mengapa ini terkait dengan sebab akibat terjadinya peristiwa. Mengapa terjadi banjir? Mengapa kecelakaan? Mengapa gunung itu meletus? Mengapa ada demo? Itu menjadi unsur yang kelima. Sedangkan unsur yang terakhir, yang keenam adalah bagaimana. Nah, bagaimana ini terkait dengan kronologi kejadian, urutan peristiwanya. Bagaimanakah kejadiannya? Diawali dengan apa? Berakhir dengan apa? Itu terkait yang keenam. Nah, jika berita itu memuat
6 unsur tersebut 5W 1H atau adik Simba, maka berita tersebut adalah berita yang bagus, berita yang lengkap. Tapi perlu diketahui anak-anakku, jangan kaget jika nanti membaca berita di koran atau melihat televisi, mendengarkan radio, kalian menjumpai berita yang ternyata setelah dibaca, setelah didengarkan tidak lengkap unsur beritanya. Kadang pembuat berita itu tidak memperhatikan betul-betul ke-6 unsur itu. Kadang hanya kalian jumpai 5 unsur saja atau hanya 4 unsur saja. Tidak masalah, yang penting ketika kalian membaca atau kalian menganalisis nanti harus betul-betul yang ada dalam berita, sesuai kenyataan yang tertera di dalam berita, tidak boleh mengada-ada. Nah, demikian tadi anak-anak belajar sekilas tentang berita yang bisa kalian pelajari saat ini. Yang pertama tadi tentang pengertian berita, 2 unsur-unsur berita. Yang ketiga, kalian nanti juga dituntut harus bisa merangkum isi berita. Nah, setelah kalian nanti membaca di koran atau menyimak, melihat, mendengarkan televisi, bisa merangkum isi berita yang kalian cermati. Nah, itu nanti akan menjadi tugas kalian di rumah setelah pelajaran ini. Nah, untuk tugas yang pertama, kalian nanti harus mencari sebuah berita yang ada di media cetak. Koran apapun boleh. Suara Karya, Kompas, Tempo, atau Suara Merdeka. Cari berita yang menarik. Kemudian tulis sumbernya, hari tanggalnya harus ada, tulis judulnya, analisislah 5W 1H-nya atau unsur-unsur beritanya. Nah, setelah itu kalian berlatih untuk membuat ringkasannya. Nah, ringkasan atau rangkuman itu memendekkan teks inti dari berita itu. Yang terpenting saja yang kalian tulis. Nah, begitu juga tugas yang kedua yang kalian ambil dari media elektronika, di televisi, stasiun apapun boleh. Liputan 6, Metro Siang, atau yang lainnya. Sama, dianalisis 5W 1H atau adik Simbanya. Dijawab semuanya, kemudian rangkumlah sama dengan ketika membaca berita di media cetak. Nah, kalau kalian nanti bisa menjawab 5W 1H atau adik Simba, berarti kalian bisa menjawab unsur-unsur berita. Nah, selamat mencoba setelah pelajaran yang saya sampaikan ini. Nah, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan tentang berita, dan nanti masih banyak lagi tentang berita-berita lainnya yang akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, agar tidak ada kejenuhan, agar kalian tetap riang, gembira, belajar tentang berita, mari kita menyanyi bersama dengan Tuhan. Kalian bisa mengikutinya, bisa menirukannya, karena ini lagu yang tidak asing di hati kalian semua. Kita bergerak bersama ya. Lagu Potong Bebek Angsa. Tirukan gerakan Tuhan. 1, 2, 3. Mari anak semua belajar membaca, dari tanda baca sampai ejaannya. Janganlah lupa informasinya. La 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 la. Janganlah lupa pokok berita. La 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 la.
Bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, bahagia berada di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.